walaupun dari beberapa statement itu saya melihatnya itu ada bendera merah yang menurut saya itu kalau dari sisi intelijen itu detail ya. Walaupun beberapa hari ini kemudian beredarlah video yang diwawancarai oleh seseorang itu yang dia bilang nyuri-nyuri dikit bolehlah katanya kan. Nah, itu kan yang sudah sebenarnya small signal yang menggambarkan dia sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh, kalau kita bicara korupsi kan tetap harus pakai definisi. Korupsi karena greedy, rakus, atau korupsi karena opportunity, karena kesempatan, atau karena memang kebutuhannya, ya kan. Kebutuhan itu tentu tidak ada batasnya juga. Baru lingkungannya. Jadi kalau untuk case ini ya bisa jadi juga kombinasi keempat hal tadi itu berlaku buat dia gitu. Saya tidak kaget kalau orang seperti Noel itu di OTT. Nggak kaget ya? Nggak kaget. Kenapa? Saya merasa ya, walaupun mungkin saya subjektif, orang-orang yang membela penguasa dan kekuasaan itu biasanya ada maksudnya. Maksudnya adalah dia pengen akses atas kekuasaan. Dan kalau sudah akses atas kekuasaan, ekonomi kan biasanya kan? Pamrih. Tapi kalau dia sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan, maka dia butuh bunker. Jadi Noel ini jangan-jangan berpikir dia, gue kan selain Jokowi mania juga Prabowo mania. Benar. Dan gue sekarang sudah jadi Gerindra. Betul. Gak mungkin lah kalau gue akan di OTT. Ternyata di OTT dengan 10 orang lainnya dan sekarang sudah bertambah jadi berapa? 14 kalau tidak salah. Komentar Bro Saud, nanti saya minta komentar sedulur Jokowi dan Bro Medi kalau mau berkomentar. Silakan. Ya, jadi kalau kita melihat background checknya yang bersangkutan kan memang dia sebenarnya punya passion anti korupsi yang bagus sebenarnya. Kalau ngelihat sebelum di OTT, kan itu walaupun dari beberapa statement itu saya melihatnya itu ada bendera merah yang menurut saya itu kalau dari sisi intelijen itu detail ya. Ada untuk menggambar seseorang tuh nggak mesti gambar yang utuh. Dari sambil minum-minum boleh bro ya? Boleh. Kita buang mereknya Le Minerale ini. Jangan ada promo di antara kita ya. Jangan ada promo di antara kita. Nah, jadi kalau kita lihat bendera merah yang saya katakan tadi itu banyak poin-poin yang sebenarnya kalau orang-orang lain terkejut, ya tentu banyak orang yang mengikuti detail-detail yang bersangkutan yang nggak terkejut juga. Jadi artinya untuk menggambarkan secara utuh itu ada istilah teori small signal. Signal kecil aja itu sebenarnya bisa menggambarkan orang itu siapa sebenarnya. Walaupun beberapa hari ini kemudian beredarlah video yang diwawancarai oleh seseorang itu yang dia bilang nyuri-nyuri dikit bolehlah katanya kan. Nah, itu kan yang sudah sebenarnya small signal yang menggambarkan dia sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh, kalau kita bicara korupsi kan tetap harus pakai definisi. Korupsi karena greedy, rakus, atau korupsi karena opportunity, karena kesempatan, atau karena memang kebutuhannya, ya kan. Kebutuhan itu tentu tidak ada batasnya juga. Baru lingkungannya. Jadi kalau untuk case ini ya bisa jadi juga kombinasi keempat hal tadi itu berlaku buat dia gitu. Menjadi persoalan kan. Kalau kita bicara dari disiplin ilmunya bro, dari administrasi negara kan presiden udah kasih pesan berulang-ulang gitu. Itu yang selalu saya bilang, awas lo ya, gua kejar lo sampai ke ujung dunia gitu.
ke Antartika. Iya, omongan itu kan bukan buat kita bukan penyelenggara negara, kita Iya. bukan pengusaha juga, bukan berpotensi tukang sup. Iya. Omongan itu kan buat menterinya dia kan, Iya. iya dong, Kabinetnya dia, buat timnya dia Buat gitu. menterinya dia dan Awas. sama pengusahanya. Kan? Iya, sama pengusaha semua lah yang kalau by definition indeks persepsi korupsi itu kan diakibatkan oleh 9 hal yang jelek gitu ya, diantaranya cara kita berdemokrasi dan seterusnya. Jadi maksud saya ini menteri juga nggak paham gitu. Tadi malam di salah satu stasiun TV juga saya melihat ini kan semua menteri punya wakil nih. Iya. Mereka udah melakukan check and balance nggak satu sama lain. Menterinya ini ngerti nggak mainan wakil-wakilnya ini kayak apa gitu ya kan. Nah itu yang saya bilang Prabowo harus sudah masuk ke detail-detail bagaimana mengatur menteri dan wakilnya ini saling check and balance satu sama lain. Ya kan nggak ada yang tidak diketahui oleh menteri tentang perilaku seorang wakil menteri, ya kan? Karena kita bicara ke depan nih supaya nggak ada Iya. OTT berikutnya nih kan. Karena mimpinya Prabowo kan pertumbuhan ekonomi 8% itu kan indeks persepsi korupsinya harus 60 di atas gitu. Nah jadi Itu mimpi ya? Iya, itu bisa jadi KPI-nya dia, walaupun di dalam presiden yang mempunyai visi yang jelas tentang KPI indeks persepsi korupsi kan itu cuma SBY. Target dia waktu itu 2025 dia nyebut kalau bisa kita di atas 60. Oke. Nah, kita belum dengar ada Prabowo punya indeks persepsi berapa, tapi harapannya kalau bisa di atas 60, sekarang 37. Ya memang ini harus dibanyakin yang gini-gini nih, yang nakal-nakal harus pesan beliau kan udah jelas. Nggak peduli gue lo, partai gue juga gue kerjain lo kan, dia ngomong udah begitu kan. Jadi artinya itu pembelajaran buat kita, stop, berhenti korupsi sekarang juga, jangan nunggu sampai banyak, karena kemudian kalau KPK sudah mempunyai ilmu-ilmu tersembunyi tentang bagaimana melakukan OTT, itu kan tinggalnya dia hanya memilih target aja gitu. Sesulit apapun target dia udah tahu gitu. Jadi jangan pernah bicara saya bisa lari dari incerannya KPK, enggak. Karena semua laporan itu datang dari masyarakat. Jadi ya, artinya laporan 2 bukti yang Bung Repli selalu bilang 2 bukti yang cukup itu sebenarnya tinggal milih-milih aja KPK itu. Jadi artinya Anda tetap waspada kalau Anda menteri, Anda pengusaha jangan menyuap dan seterusnya. Dan sekali lagi apa yang kita lihat kemudian nanti kita tunggu expose-nya hari ini apa sebenarnya yang dia lakukan. Karena kan bahasanya undang-undang itu berbuat tidak berbuat ya kan. Peranannya dia apa, kemudian siapa nanti pemain pembantu, siapa pemeran utama, siapa dader, intelektual dader dan seterusnya, nanti kita tunggu aja lah. Sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa Noel memang harus bertanggung jawab. Itu sementara bro. Oke, jadi kemarin itu ada teman ya bercerita kepada saya. Kebetulan dia mendengarkan Eben ini ya, menurut dia ya, ini kita azas praduga pada salah juga. Mendengarkan ngomong di depan buruh yang sedang bergolak mau di PHK atau dirumahkan. Ngomonglah dia, tenanglah intinya, tenang, nanti saya akan bantu, saya akan usahakan macam-macam. Begitu ketemu manajemen, lain lagi dia ngomongnya. Tenang juga, nanti saya bantu juga. Oh, jadi abu-abu ya? Bukan abu-abu, dia terkesan ya, kalau ini persepsi saya. Dia memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan jabatan dia. Oh, conflict of interest. Ya, keuntungannya adalah ya mendamaikan pihak yang bergejolak, tetapi tentu dia akan bela dari sisi pengusaha untuk mendapatkan fee lah. Jadi bahasa yang didengar pada waktu itu akomodasi. Oh. Tapi bahasa di tempat lain uang. Jadi ada dua kegiatan yang bergolak. Itu sumber tertutup, sumber terbuka tuh. Sumber tertutup dari seseorang lain. Dari seseorang. Ya. Yang satu dia bercerita menyaksikan langsung dua percakapan tersebut karena dia memang ada kerjasama dengan manajemen, dan ketika ada demo buruhnya dan ada kehadiran Noel dia mendengarkan juga. Yang satunya dia mendengarkan dari temannya yang mengkonfirmasi, oh iya memang kelakuannya begitu. Okay. Nah selain itu kalau kita lihat misalnya ini sekarang kita cerita-cerita, saya termasuk orang yang selalu mengkritik relawan. Relawan itu namanya relawan, tidak boleh ada yang namanya vested interest. Benar. Tidak boleh punya kepentingan personal interest. Kalau sudah selesai, ya bubar relawan. Kan relawan itu hanya dibutuhkan untuk pemenangan saja. Untuk menjaga pemerintahan dan lain sebagainya, ya itu sudah ada badan-badannya sendiri. Justru relawan akan merusak tata kelola pemerintahan yang baik kalau tetap dipertahankan. Dan saya mengatakan, relawan yang dipertahankan saya curiga. Jangan-jangan ada maksud tertentu, yaitu menggunakan
otoritas publik yang sudah didapatkan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan personal, kan begitu. Nah ternyata perilaku tersebut rasanya kayaknya terkonfirmasi tuh, karena Jokowi katanya waktu nol datang menasihati jangan korupsi. Kok ujuk-ujuk kok jangan korupsi itu piye? Ya kan? Berarti jangan-jangan dia udah tahu nih kelakuan orang orang ini sebelumnya, ya kan? Oh, oke. Karena itu dinasihati jangan korupsi. Kalau dia punya integritas dari dulu-dulu, kan nggak akan ada nasihat begitu jangan korupsi, ya kan? Ya kan? Biasanya orang menasihati sesuatu karena ada banyak small signal tadi. Iya, ada sinyalnya kan. Nah, begitu. Jadi gimana menurut tambahan dari cerita ini? Jadi gimana Bro Saud? Anda menyikapi Setoran. Kalau saya, itulah yang menyebabkan kemudian kenapa relawan itu harus dipertahankan. Karena ternyata setelah menang, kemudian bisa mendudukan orang dalam kekuasaan, ditagih. Dan itu ini mohon maaf, ini juga kelakuan ormas. Ormas apa saja? Betul. Mendukung seseorang, setelah jadi ditagih. Betul. Dalam jabatan publik apapun, sehingga mereka yang duduk di sana itu pilihan take it or leave it. Ya. Kalau Anda tidak mau take it, ya kan? Ya Anda leave it jabatan Ya publik. duduk di DPR aja juga ada setoran. Iya. Gimana? Memang persoalannya kan gini ya, bahwa hari ini kan dunia itu sudah memantau semua perilaku korup di setiap negara yang kita dapat angka 37 itu. Kenapa itu bisa angkanya begitu besar di negara yang seperti kayak negara-negara yang seperti Singapura 80, Indonesia 37 kan salah satu yang diukur itu kan bagaimana cara kita berdemokrasi. Karena cara kita berdemokrasi ini nanti akan terlihat bagaimana money politik dan yang Bung Refli sebutkan tadi, akhirnya orang tidak bisa bicara take it or leave it. Nah kalau demokrasi dijalankan dengan baik, ya itu leave it. Ya, kalau dia demokrasi dijalankan dengan carut marut, ya take it, dia ngambil, yang ngutip, dia nyuri, nyolong gitu, ya kan? Nah itu yang maksud saya, bagaimana sebenarnya demokrasi ini bisa dijalankan dengan baik. Selama itu belum dijalankan dengan baik, kita nggak menyalahkan beberapa orang punya passion, para relawan untuk kemudian datang menjagokan seseorang. Kalau datang dari dirinya sendiri tadi, ternyata kan backgroundnya macam-macam nih. Relawan yang muncul spontan dari grassroots dengan relawan yang dibentuk dari atas, isunya transaksional kan. Kalau yang tadi kan disebutkan tadi Pak Lesyagian tadi kan itu muncul dari bawah. Grassroots, Kami pingin punya presiden yang seperti ini gitu ya. Tapi ternyata kan akhirnya itu di engineering. Lagi-lagi persoalannya kan demokrasi kita. Nah kalau varietas demokrasi itu kan memang ada 7 variabel yang harus diukur. Di antaranya adalah bagaimana KPU. Iya dong, anak belum cukup umur masuk itu kok KPU bisa. Nah itu dunia internasional tuh ketawa, makanya kata Rocky Gerung itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Iya, anak belum cukup umur. Undang-undang pemilu. Belum cukup umur. Nah, varietas demokrasi itu kan dari 1 sampai 100 kita dapatnya cuma 22, Bro. 22 itu kecil kali itu. Jadi itu artinya kalau indeks persepsi korupsi itu masih sangat korup itu. Iya dong. Di bawah 25 soalnya. Iya. Itu 22 itu cara kita berdemokrasi itu yang diukur itu KPU-nya, egalitariannya, konsensusnya. Ini kan relawan-relawan ini kan dalam rangka konsensus. Jadi jangan dipukuli juga, masih banyak yang murni. Tapi yang saya protes itu adalah kan relawan itu untuk memenangkan seseorang dalam pemilu. Nah, kalau pemilunya sudah berakhir kan harusnya kembali reintegrasi ke masyarakat. Dan dia tidak menjadi presiden relawan, tapi presiden Republik Indonesia, kan begitu. Yes. Nah, bagi relawan yang memang murni datang dari menginginkan seorang pemimpin, ketika seseorang menang tuh dia lega, jagoan gue. Kemudian didoakan, pemimpin supaya bagus. Tetapi ketika kemudian ada transaksional, orang-orang yang dikumpul hanya memang dari atas. Nah, Lesyagian kan punya pengalaman. Jadi termul. Ya, itu tadi. Nah, itu yang agak susah di situ loh. Jadi bagaimana kita bisa relawan tetap ada, tetapi tidak transaksional, dan itu adalah bagian dari demokrasi. Jangan lupa, yang paling tinggi dalam demokrasi itu kan konsensus. Dan itu nggak ada di Indonesia aja, bro tahu di administrasi negara juga. Ketika konsensus itu dicapai, katanya kok orde baru banget ya konsensus. Enggak, itu konsensus itu sebuah orang yang concern terhadap sesuatu, kemudian mereka bersama-sama gitu, bukan itu
kemudian jadi menggiring-giring ideologi supaya sama, enggak. Ternyata calon presiden kita juga kan ada beberapa orang, jadi artinya ketika konsensus dicapai oleh orang-orang dari grassroots untuk jadi relawan ini, sebaiknya mainnya transaksionalnya selesai. Nah, ke depan tantangannya adalah Prabowo harus bisa menciptakan situasi kalau memang dia mau key performance indicators-nya, dia harus mendorong itu bahwa tahun 2029 akan ada pemilu yang berlangsung jauh beda dengan yang kita alami kemarin. Udah nggak ada parcoknya, terus kemudian relawan tidak dibayar, tidak ada presidensial threshold, terus kemudian tidak ada namanya bansos, justru dihentikan 1 tahun menjelang Pilpres, bansos berhentikan. Kecuali yang sangat-sangat penting, pemainnya yang benar-benar sangat lapar ya, itu ada yang orang sangat kondisi sangat jelek. Jadi kemudian kita ini kan persoalannya membangun kepercayaan. Nah, baru kemudian Prabowo bisa mewariskan nilai-nilai ini loh. Periode gua mewariskan pemilu yang baik, terpilih presiden yang benar-benar sangat-sangat demokratis. Nah, tapi itu tantangannya. Bro, kan pelajaran klasik tentang conflict of interest itu adalah Anda tidak bisa mengubah sesuatu kalau sesuatu itu akan merugikan Anda. Atau sebaliknya, Anda akan tetap status quo kalau status quo itu menguntungkan Anda. Nah, dengan governance pemilu yang buruk seperti pemilu sebelumnya, terutama 2024, kan kans Prabowo untuk terpilih kembali sangat besar di 2029. Nah, saya mengatakan begini sampai, kalau Prabowo mencalonkan diri lagi di 2029, lebih baik nggak usah ada pemilu, bro. Karena udah pasti menang dia selama parcok dia kuasai, TNI dia kuasai, fasilitas negara dia kuasai, keuangan negara melalui BUMN dan lain sebagainya dia kuasai. Nggak ada, singa lawan. Iya, jadi makanya pilihannya adalah kembali lagi di beberapa tempat saya katakan, please Pak Prabowo jangan mikir 2 periode. Bereskan aja yang 5 periode ini. Anda itu akan 5 tahun. 5 tahun. Ya 5 tahun ini. 5 periode lama lagi. 5 tahun ini, ya kan? Itu udah menunjukkan siapa Anda yang sebenarnya. Karena ini apakah Anda nasional sejati atau Anda cuma pecundang? Yes. Karena per hari ini dari sisi pemberantasan korupsi, presiden kita yang satu ini memang berbeda dengan presiden sebelumnya. Kamu lihat aja. Mungkin bilang, wah itu mau omon-omon Pak Saud. Iya kan kita pegang omon-omon itu. Yang dulu tuh omon-omonnya pun nggak ada. Diam-diam tahu-tahu kacau aja. Ini persepsi korupsi jatuh jadi 34 dari 40 kan. Yang dulu diam-diam korupsi. Diam-diam korupsi. Karena kan bagaimanapun orang kan dipegang omongannya. Jadi artinya dia menginspirasi. Karena pemberantasan korupsi itu menginspirasi. Jadi artinya udah fokus aja mewariskan, karena ukuran kesuksesan dia nanti adalah bagaimana demokrasi berikutnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tidak dilakukan pada 10 tahun kebelakangan. Nah, dia akan menjadi presiden yang berbeda dengan yang lain. Jadi nanti akan ada banyak detail-detail. Umpamanya kalau memang di undang-undang pemilu kita tidak boleh memberi janji aja, nggak boleh, jangan ada lagi ngasih susu, ngasih kaos, ngasih apa. Kan rakyat harus dididik. Kecuali kalau memang yang Bung Repil bilang tadi, gua pengen dong, atau kemudian di engineering sama teman-temannya gitu kan. Ini kan pilihan berada di dia, pilihannya mau yang mana gitu. Nah, jadi kita hanya bisa berpesan, please Pak, you create the values for your country, dan saya pikir dia ngerti nilai apa yang harus di-create. Nah, saya yakin Prabowo tuvelnya beda sama yang dari sebelumnya. Apalagi dia ngomong bahwa pilpres atau pemilu di Indonesia itu 3 dibilang, messy, ya kan, kemudian costly, dan kemudian tiring. Tiring dibilang. Tiring, melelahkan, berantakan, dan duit, ya kan. Nggak banyak kan orang yang statement kayak gitu kan. Artinya kan dia mau keluar dari zona nyaman itu kan. Nah, nanti kita tunggu nanti seperti apa pelaksanaannya. Jadi ada hope ya dari sisi demokrasi, pemberantasan korupsi juga ada hope, walaupun sebelumnya kita sempat hopeless, ya kan, gitu. Kita balik lagi ke soal Eben ini ya.